Harga tapak tanah Masjid Nabawi itu 40 juta kalau dihitung duit sekarang. Dibeli Nabi. Kenapa Nabi membeli? Nabi ingin mewakafkan tanah itu. Padahal dia Nabi. Kalau cerita Nabi dia udah dapat pahala sampai hari kiamat. Tak perlu dia pahala kita, dia masuk surga. Tak ada surga juga kalau tak ada dia. Tapi dia ingin dapat pahala wakaf. Dibelinya tanah itu, harganya 10 dinar, tempat menjemur kurma, milik 2 anak yatim, dibangun Masjid Nabawi. Maka kalau mau kekal abadi, wakafkanlah tanah membangun masjid. Nih, berapa orang yang sholat subuh di sini? Sudah berapa kali subuh? Yang paling bertuah adalah yang punya tanah ini. Tanpa kita sebutkan itu almarhum fulan, sampai pahalanya. Saya mau setelah acara ini nanti, maka ketua GSSB ditelepon dari penjuru Riau, tolong datang ke masjid kami dan tolong datang ke kampung kami, ada tanah yang mau diwakafkan. Pak Ketua, Ustaz Zulutfi, Pak Edi Nasar, itu ada tanah Pak, wakafkan. Tanah siapa? Entah. Mana bisa mewakafkan tanah uang? Yang diwakafkan itu tanah awak, yang dioleh tanah awak. Masalah menerima tanah wakaf nih, kami berdua sama anak nih udah masak kan kita, akad kami udah wakafkan tanah ini kepada engkau Ustaz Abdul Somad di Yayasan Tawa Wakaf Umat, aku terima. Allahu Akbar. Foto-foto. Kami telepon BPN, Badan Pertanahan Nasional. Kata Pak Kanwil bermasalah. Telepon balik, Pak Haji, ya bermasalah punya tanah itu Pak. Tidak bermasalah, cuma wakaf. Saya tuh lakukan itu. Apa ini Allah. Jadi tanah wakaf. Lanjut. Pertama Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Kedua Masjidil Aqsa. Ketiga Masjid Nabawi. Keempat Masjid Amr bin As. Ini Makkah, ini Madinah, ini Palestina. Makkah, Madinah, Palestina. Ke kiri Mesir, menyeberang Laut Merah. Sampailah sahabat Nabi ke sana, namanya Amr bin As. Masjid pertama dibangun di Afrika. Amr bin As salat di situ dan Imam Syafi'i pun pernah mengajar di situ. Panjang umur, sehat badan, nanti kita salat di Masjid Amr bin As. Ongkos tanggung masing-masing. Kita buat nanti acara GSSB ke Amr bin As. Imamnya yang terkenal dulu, cari suara rekamannya ada di YouTube, namanya Syekh Muhammad Jibril. Nama mertuanya Syekh Dr. Abdus Sobur Syahid, yang menjadi saksi di pengadilan atas penistaan agama terhadap siapa namanya? Ada yang menista. Karena dia kata Quran itu adalah muntaj saqafi, produk budaya. Nasr Hamid Abu Zaid dulu pernah mau datang ke Riau, lalu kemudian Majelis Ulama Indonesia Riau menolak, pengen tak jadi datang. Nasr Hamid Abu Zaid sudah mati, ditolak dari Mesir, dipekarakan, lalu kemudian dia dapat suaka politik dari Belanda. Nah ini Masjid Amr bin As. Artinya apa? Setiap sahabat Nabi pergi ke satu tempat, mereka membangun masjid. Di mana bumi dipijak, di situ masjid tegak. Begitu kalau buat adik-adik yang punya usaha sablon boleh buat baju kaos. Di mana bumi dipijak, di situ masjid tegak. Hadiri GSSB. Nah, itu dia. Di mana bumi dipijak, di sinan awak kokoda. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanya, di situ perempuan bertudung. Kita banyak yang dapat bahan untuk statusnya. Oke, lanjut. Minal jami' ilal jami'ah. Jami' masjid, jami'ah university. Cikal bakal universitas adalah masjid. Tahun 79
Itu Masjid Qarawiyyin di Maroko tahun 737. Itu Masjid Zaitunah di Tunisia. Barulah yang ketiga Masjid Al-Azhar 970. Inilah universitas-universitas tertua di dunia dan sekarang masih ada. Universitas Zaitunah, Universitas Qarawiyyin, Universitas Al-Azhar, dan ketiga alumni ada di Riau. Allahu Akbar. Alumni Qarawiyyin, alumni Zaitunah, alumni Al-Azhar. Lalu Universitas Barat, Pak Ustaz, Universitas Oxford baru berdiri 1096. Universitas Cambridge baru berdiri 1209. Universitas Harvard University baru berdiri 1636. Jadi kalau begitu universitas tertua adalah Universitas Islam. Makanya pakaian toga jubah panjang dengan di atas itu diambil dari Universitas Islam. Mereka terinspirasi karena mereka tahu buat universitas karena umat Islam membangun universitas, dan ketika itu Islam sampai ke Eropa, Andalusia, mereka melihat cara membuat jubah, cara belajar, akhirnya mereka pakai, akhirnya orang kita belajar ke Eropa, dibawanya balik ke kita. Itulah disebut dengan toga pada saat pelantikan. Yang pertama membuat toga itu adalah Fatimah Al-Fihri, berasal dari Tunisia, yang mendirikan universitas di Maghribi Maroko. Minal jami' ilal jami'ah, dari masjid ke universitas.